Aku punya suami, tapi udah meninggal 12 tahun yang lalu. Dia meninggalkan rumah pemberian orang tuanya, dan sebelum meninggal, mertuaku udah menyerahkan rumah itu untuk kami. Tapi saat suami meninggal, mertuaku meminta balik rumah itu, katanya almarhum nggak punya harta, nggak ninggalin apa-apa untuk anak istri. Padahal saat itu anakku masih 7 bulan dan 23 bulan, ya Allah sedih banget ya. Setelah sekian berlalu, ya Allah, akhirnya rumah itu kena gusur dan dapat ganti di tempat lain, tapi malah dikuasain kakaknya almarhum. Padahal sebelum suami meninggal, kami merenovasi itu rumah, ya Allah sedih banget sih mbak, kamu mbak. Akhirnya aku kencengin sholawat minta sama Allah biar Allah ketuk dan bukakan hati mertua pada kami soal rumah itu. Di hari ke-19 aku kencengin munjiat, akhirnya mertua Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kali ini aku akan sharing lagi pengalaman sholawat dari teman-teman kita. Tapi sebelumnya buat teman-teman yang punya kisah keajaiban sholawat, langsung aja kirim ke email aku meliza.arnelia@gmail.com. Kalau teman-teman belum punya kedua buku ini, jangan pernah lelah dan nikmat di setiap sholawat, dan jangan pernah lelah sholawat, yakinlah semua akan baik-baik aja. Kedua buku ini buku aku, teman-teman bisa beli di Gramedia atau bisa hubungin admin, ini nomor adminnya. Memang udah beberapa banyak yang habis di mana-mana ya teman-teman, tapi insya Allah buku ini mau cetak ulang ya, tanggal 13 Desember insya Allah bukunya udah ready di gudang penerbit. Jadi nanti buat teman-teman yang pada mau beli bisa langsung beli ke admin. Pokoknya nanti akan ada edisi yang spesial khusus gitulah, tapi masih aku pikirin apa nih ya yang beli kedua buku ini nanti gitu ya. Ntar dipikirin dulu apa gitu ya. Lanjut, aku mau bacain testimoninya. Ini dari Mbak Rani di Jakarta. Assalamualaikum Kak Mel. Waalaikumsalam. Aku Rani dari Jakarta. Halo Mbak Rani, salam kenal ya. Aku lagi berjuang mempertahankan hak anakku dengan sholawat Kak Mel. Sebelumnya udah terlalu banyak Allah berikan keajaiban atas berkahnya Rasulullah. Bener-bener sholawat gak ada tandingannya. Berkahnya sholawat aku lunas pinjol, anakku sembuh dan bisa jalan dan bisa bicara. Punya TV smart, punya motor, ATM terisi sendiri, dan masih banyak lagi. Masya Allah. Kak Mel, maaf kalau kepanjangan. Aku punya suami, tapi udah meninggal 12 tahun yang lalu. Dia meninggalkan rumah pemberian orang tuanya, dan sebelum meninggal, mertuaku udah menyerahkan rumah itu untuk kami. Katanya jatah kami. Tapi saat suami meninggal, mertuaku meminta balik rumah itu, katanya almarhum nggak punya harta, nggak ninggalin apa-apa untuk anak istri. Padahal saat itu anakku masih 7 bulan dan 23 bulan, ya Allah sedih banget ya. Masih butuh susu saat ditinggal ayahnya. Akhirnya rumah itu dikontrakan, tapi uangnya bukan untuk kami. Setelah sekian berlalu, ya Allah, akhirnya rumah itu kena gusur dan dapat ganti di tempat lain, tapi malah dikuasain kakaknya almarhum. Padahal sebelum suami meninggal, kami merenovasi itu rumah, ya Allah sedih banget sih mbak, kamu mbak. Sekarang anak-anak sekolah butuh biaya. Aku rasanya sesak kalau ingat itu. Awalnya temanku telepon karena rumahku digusur, tapi mertuaku nggak bilang. Akhirnya aku kencengin sholawat minta sama Allah biar Allah ketuk dan bukakan hati mertua pada kami soal rumah itu. Di hari ke-19 aku kencengin munjiat, akhirnya mertua kasih aku 1 juta dan suruh aku cari rumah harga 100 juta, tapi kalau bisa di bawah itu. Di saat itu mertua baru cerita semua, tapi ada sedikit yang ditutup-tutupi. Akhirnya di hari ke-20 temanku telepon lagi, katanya itu jatah anakku karena yang didata dari PT atas penggusuran itu hak alih warisnya. Sampai saat ini mertua belum kasih uang untuk kami beli rumah. Maaf Kak Mel, aku cari rumah harga segitu nggak cukup kalau di sini. Sedangkan anak-anak semua sekolah dan dapat bantuan di sini. Saat ini aku lagi berjuang jalur langit. Semoga segera aku bisa kasih testimoni Kak Mel. Aku udah kebeli rumah dengan uang cash, tidak riba. Rumah luas
puas dan nyaman. Amin. Mohon bantuan doanya Kak Mel dan semua yang nonton. Semoga kita semua selalu dalam dengan Allah. Sehat-sehat Kak Mel, panjang umur dalam keadaan taat pada Allah. Amin. Amin. Oh ya Kak Mel, saat ini kami masih ngontrak rumah. Masya Allah ya, itu tadi kisah dari Mbak Rani di Jakarta. Waduh, di Jakarta rumah di bawah 100 juta mana ada ya Mbak ya? Aku mah tahu lah, kita kan orang Jakarta. Mahal Jakarta tuh. Bekasi yang rada murahan, itu juga Bekasi mana dulu? Bekasi Utara kesonoan, mohon maaf yang orang Bekasi ya. Aku juga kan di Bekasi, tapi Bekasi Selatan yang rada mahal rumahnya gitu. Sombong banget Mbak Mel. Ya jadi kalau Bekasi Utara tuh masih ada yang murah, tapi yang nggak 100 juta juga. Ya Allah, ya Rasulullah. Tapi tenang Mbak, udah sholawatan aja. Kalau memang itu rezekimu, insya Allah nggak akan kemana. Allah akan lembutkan hati ibu mertua. Allah akan lembutkan hati kakak ipar untuk mau memberikan hak anak-anakmu. Tapi kalau memang tetap nggak dikasih, udah nggak usah pikirin itu mah, anggap aja bonus. Anggap aja itu mah apa ya, hadiah. Hitung-hitung hadiah. Ya, dapat syukur nggak dapat ya udah. Udah. Kamu tuh udah keren, kamu punya sholawat, kamu kenal sholawat, kamu punya Allah, kamu punya Rasulullah. Punya masalah apa aja, kita kudu ngadu sama Allah sama Rasulullah. Teman-teman, makanya kita kudu akrab sama Rasulullah. Ya, gimana caranya akrab? Ya sering sebut-sebut lah. Rasulullah sering baca sholawat, doa, ngomong sama Allah. Kita nih bukan siapa-siapa. Kalau kita hanya berdoa bawa diri, belum tentu diterima. Kita ini berlumuran dosa. Tapi kalau kita datang bersama Rasulullah, kita bawa Rasulullah, insya Allah diterima. Ya teman-teman ya, masalah apapun, punya apa aja pokoknya yang ruwet-ruwet, udah kita punya Rasulullah. Udah baca salawat yang banyak. Ya. Mbak Mel ngomong mah gampang, iya gampang. Kalau teman-teman rajin selawatan, teman-teman bakalan begitu hatinya. Ya, jangan dilihat nih Mbak Mel, ada yang komen Mbak Mel pengen deh seperti Mbak Mel, hidupnya seperti tidak ada beban. Kata siapa? Ya, namanya manusia mah ada masalahnya. Cuman kan kita nggak ngomong aja masalahnya apa gitu loh. Ya, jadi teman-teman, ayo pada baca sholawat. Masalah apapun ngomong sama Allah. Pengen apa aja ngomong sama Allah, tapi jangan lupa bawa Rasulullah, perbanyak baca sholawat. Tidak akan pernah tertolak doa kita ketika kita sudah bersolawat. Ya baca sholawat, terserah mau sholawat Jibril, mau sholawat Munjiat, mau sholawat Naria. Kalian pilih sholawat yang kalian senengin di hati kalian. Yang ketika kalian membacanya kalian nyaman, kalian merasa mampu membacanya gitu loh. Terserah mau sholawat pendek Shallallahu ala Muhammad pun gak apa-apa. Ya baca sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, atau salawat munjiat, itu mah salawat kesukaan aku. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayiat wa tarfa'una biha indaka a'lat darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Baca sambil ngapain aja Mbak. Ya, sambil aktivitas, sambil masak, sambil ke pasar, sambil ngapain aja, jangan berhenti baca sholawat. Kalau capek mulutnya komat-kamit, di hati boleh nggak? Boleh. Justru malah lebih bagus di hati bacanya. Di hati, mulutnya nggak usah komat-kamit. Wah, Masya Allah bagus banget tuh. Ya, baca terus sallallahu ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Terserah teman-teman. Masalah apapun beres. Apalagi kalau kita benerin sholatnya, kita bangun malam, wah Masya Allah banget deh. Ya Allah, ya Rasulullah, tolongin. Ya Mbak ya, kalaupun udah sholawatan tetap kagak dapat itu duit buat beli rumah, tetap nggak dapat nih haknya anak-anak diambil, udah tenang aja. Ya, segala sesuatu yang mengecewakan, yang menyedihkan, kalau kita ikhlas menerimanya, kita ikhlas menjalaninya, siap-siap ada hikmah yang luar biasa di balik itu semua. Udah disiapin sama Allah buat kita, cuman kitanya kudu lulus dulu dari ujian itu, ya. Entah apa ada hikmah yang udah Allah siapin buat Mbak LM, buat temen-temen. Udah sabar aja baca terus sholawatnya, mulai benerin sholatnya, terus istiqomahin, keadaan berubah, kehidupan berubah. Ya Mbak ya,
Rezeki tidak harus selalu itu yang udah jadi hak anak-anak, harus itu, enggak. Mungkin Allah akan kasih yang jauh lebih besar ya, daripada ntar udah dikasih duitnya buat beli rumah diungkit-ungkit mulu, masalah mulu. Udah, barangkali Allah mau nyiapin rumah yang luar biasa, rumah yang nyaman, rumah yang mewah, nggak mewah juga nggak apa-apa ya, rumah yang nyaman, rumah yang indah, rumah yang hasil keringet sendiri, rumah yang tanpa dari mana-mana, tanpa embel-embel apa-apa, yang insya Allah nyaman di rumah itu. Nggak ada yang gangguin, nggak ada yang ungkit-ungkit. Kita nggak tahu ya. Serahkan semuanya pada Allah. Udah, yang penting anak-anak sekolah, setiap bayar sekolah ada duitnya. Setiap mau sekolah makannya ada. Yang penting anak-anak tiap kepengen ada urusan apa di sekolah ada, cukup. Seragamnya ada, seragamnya bisa dipakai bagus. Pokoknya semuanya tersedia, nggak apa-apa dah, kita masih ngontrak juga ya Mbak ya. Yang penting pokoknya kalian bertiga sejahtera. Sejahtera tidak harus kita punya rumah. Walaupun balik lagi setan bisikin, tapi kan itu rumah lo. Itu rumah kamu tuh. Itu jatah anak-anakmu. Anakmu nih anak yatim gitu ya. Itu setan ngebisikin terus tuh supaya kita emosi. Tapi sudahlah. Ya. Udah cukup. Jangan, kalau kita mikirin begitu terus malah jadinya kesel terus. Apalagi tuh orang tua. Udah, kasihan suami di sana juga jadinya sedih ya. Udah, biarin aja, gencarin sholawat, fokus aja daripada fokus mikirin tuh ibu ya. Mendingan fokus gimana caranya hari ini bisa 1000 munjiat. Tuh, Masya Allah. Kemudian ajarin anak-anak baca sholawat terus, insya Allah berubah. Keadaan berubah, ekonomi berubah, kehidupan berubah, ya. Kepribadian berubah jadi lebih baik, bukan jadi punya kepribadian banyak, enggak ya. Pokoknya semuanya berubah deh, Masya Allah deh. Kalau orang udah sholawatan mah beda ya. Aku jadi inget nih ngomong-ngomong komentar di Instagram kemarin, ada yang komen gini kan. Aku kan bilang sholawat gitu kan. Terus komen, jangan sholawat doang, sholat tuh nomor 1, benerin bacaannya. Lah yang nyuruh sholawat doang siapa ya? Udah baru juga nonton, baru juga nongol. Makanya itu pentingnya untuk mendengarkan segala sesuatu tuh secara detail. Jangan baru dengar sekilas udah komentar. Sama sih kayak aku kalau lagi baca suka komen ya. Soalnya suka gatel pengen ngomong gitu loh. Ya udah deh kalau gitu sampai di sini dulu. Kayak aku mau bacain testimoni lagi tapi kayak waktunya udah tinggal dikit lagi ya. Coba ada nggak testimoni lagi? Sebentar. Tapi kayaknya udah itu aja dulu deh. Aku mau cerita aja deh. Cerita satu lagi cerita yang nggak ada di situ ya. Jadi aku punya temen ya, kenalan lah, punya temen di sini yang suaminya ini lagi di sel gitu, di lapas gitu ya teman-teman ya. Kemudian temen aku ini lagi ngencengin baca sholawat munjiat. Baca sholat Ibrahim, pokoknya lagi mulai deketin diri ke Allah gitu, mulai benerin sholat dan lain-lain. Tiba-tiba dapat kabar suaminya kena hukuman, masuk sel katanya. Kalau udah masuk sel itu nggak bisa dihubungin, nggak bisa ditelepon, nggak, ya kan biasanya mereka kadang masih bisa ketemu. Jadi teman aku ini suka datang tiap pagi, karena kan deket di sini lapasnya kan, suka datang bawain makanan. Ini nggak bisa ditemuin, nggak bisa dihubungin, nggak bisa. Nangis mulu tuh teman aku, nangis. Kok bilang, Mbak, ayo kita punya Allah, kita punya Rasulullah. Udah minta tolong sama Rasulullah. Ya, teman aku tuh terus baca sholawat, baca munjiat. Mbaknya bilang, aku mulai baca munjiat Mbak, diuji. Ya memang kalau baca munjiat kadang-kadang tapi ini bukan ujian Mbak. Maksudnya bukan ujian gara-gara munjiat. Tapi ini lebih ke ya memang waktunya diuji gitu ya teman-teman ya. Dan setiap ujian itu kan gini loh, gimana ya bahasinnya ya, bukan ujian gara-gara salawat munjiat, tapi memang yang namanya pertolongan Allah tidak harus dalam bentuk sesuatu yang membuat kita tertawa, bahagia, tersenyum, enggak. Kadang-kadang sesuatu yang menyedihkan, mengecewakan itu merupakan pertolongan dari Allah. Ada hikmah di balik semua itu. Akhirnya mbaknya ngencengin salawat, semalaman dia baca salawat, kemudian dia juga baca salawat Al-Insyirah 200 kali pas duha, dan Masya Allah, alhamdulillah suaminya udah keluar dari sel, maksudnya udah gak dihukum gitu ya. Dan alhamdulillah suaminya sekarang udah bisa ditemuin lagi, mbaknya udah bisa datang ke lapas untuk ngasih makanan lagi dan lain-lain. Masya Allah kan.
Aku juga ikut sedih dengernya gitu. Karena temen aku ngirimin voice note sambil nangis-nangis. Karena aku ngerasain maksudnya gini loh. Gimana kalau itu terjadi sama aku, ya Allah betapa sedihnya gitu ya. Nggak bisa melihat, kita nggak tidur sama suami aja kayaknya sedih. Apalagi suami lagi di lapas gitu ya. Apalagi tadi Mbak siapa ya? Mbak Rani ya. Udah suaminya sudah meninggal dunia untuk selama-lamanya Mbak. Yang sabar ya. Kadang-kadang aku juga suka takut kalau lagi ngeliatin suami, ya Allah mudah-mudahan dia panjang umur. Bagaimana jadinya aku tanpa dia, walaupun dia kadang-kadang nyebelin. Kan gitu emang rumah tangga ya. Kita sebel kadang-kadang sama laki ya. Ngerumpi nih Mbak mulai gosip dah. Ya kan kadang-kadang emang laki nyebelin gitu. Tapi kalau tanpa dia apalah kita gitu. Tanpa dia hidup kita hampa. Bener gak sih? Aku suka gitu sama adik aku si Desi tuh. Kemudian juga aku berdoa semoga umur aku juga bisa panjang, bisa nemenin suami aku. Mudah-mudahan kita umurnya panjang, sehat, biar bisa ngelihat anak sampai gede, biar bisa nyokolain anak, biayain anak, bisa nyaksiin anak nikah. Aduh, Masya Allah ya, kita nggak tahu masa depannya. Mudah-mudahan kita sehat, panjang umur. Mudah-mudahan teman-teman bisa nontonin YouTube aku agak bosan-bosan sampai akunya udah keriput. Yang tadinya aku semangat kalau ngomong sampai udah ngomong assalamualaikum gitu ya. Oke teman-teman, makasih udah nonton, semoga bermanfaat, jadi motivasi buat teman-teman. Kita doakan semoga Mbak Rani Allah mudahkan segala urusannya, Allah lancarkan rezekinya, Allah lembutkan hati ibu mertua dan kakak iparnya, amin. Gak ada yang gak mungkin bagi Allah. Mbak Rani semangat terus, jangan pernah ada dendam di antara kalian ya, jangan ada dendam di hatimu untuk mereka yang kadang-kadang ngeselin kamu ya. Oke teman-teman, semoga teman-teman rezekinya barokah, doa-doanya segera diijabah. Aku udah dulu sampai sini, aku bikin video 2 doang karena aku udah lapar perih. Gak apa-apa, curcol dikit ya, aku udah perih, aku harus masak ya, karena itu ikan sama ayam udah manggil-manggil minta dimasak, keburu bau ntar ya, jadi aku masak dulu. Kemudian aku buka intermittent, ini kan lagi intermittent ya, puasa 18 jam, ntar lagi buka jam 12, jadi aku mau masak ya. Oke semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.